Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal mereview senjata-senjata yang telah diberikan oleh miHoYo ya. Senjata ini tidak bakal teman-teman dapatkan di update selanjutnya jika miHoYo tidak berubah pikirannya. Yang pertama adalah Festering Desire, yang kedua adalah Windblown Out, yang ketiga adalah Dodoko Tales, yang keempat adalah Luxurious Sealord, dan yang kelima adalah Cinnabar Spindle. Jadi gue bakal mereview 5 senjata ini ya. Senjata event yang tidak bakal kita dapatkan pada update selanjutnya. Dan gue bakal perlihatkan beberapa senjata yang mirip dengan senjata-senjata event ini ya. Senjata yang bisa mendekati kemampuan dari senjata event ini. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya senjata ini, jangan khawatir, kita punya pilihan lain untuk senjata lain ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama gue bakal mereview Festering Desire yang telah kita dapatkan pada update 1.2. Senjata ini diberikan sewaktu event The Chalk Prince and the Dragon pada waktu Dragon Spine baru rilis ya. Festering Desire ini memiliki base attack yang cukup menengah ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena di awal base attack dari Festering Desire ini adalah 42, hampir sama dengan The Flood, Lance Roar, dan Royal Sword. Lalu substatnya energi recharge lebih rendah daripada Sacrificial Sword pada level 80. Dapat dilihat energi recharge dari Festering Desire ini bernilai 41,9 dan Sacrificial Sword bernilai 55,9%. Di sini gue bakal melakukan perbandingan damage dari Festering Desire Refine 5 dan Sacrificial Sword Refine 1. Alasannya karena kedua senjata ini memiliki base attack dan substat yang hampir sama. Namun, gue bakal mencoba efek dari senjata Festering Desire ini ya, yang meningkatkan damage elemental skill dan elemental burst yang tidak dimiliki efek senjata lain ya. Oke friends, dari video ini, damage dari Festering Desire ini lebih tinggi daripada Sacrificial Sword. Namun karena adanya efek dari Sacrificial Sword ini, dapat dilihat kita bisa menggunakan elemental skill 2 kali ya, bila elemental skillnya mengenai musuh. Juga pada elemental burst ada perbedaan sekitar 200 damage ya. Jadi gue rasa Sacrificial Sword ini lebih fleksibel daripada Festering Desire, karena selain elemental skillnya bisa digunakan 2 kali, efek senjata Sacrificial Sword ini juga memberikan partikel ketika menggunakan elemental skill. Maka energi juga lebih cepat terisi dan kita bisa lebih cepat menggunakan elemental burst daripada menggunakan Festering Desire ya. Senjata Festering Desire dan Sacrificial Sword ini cocok digunakan pada support DPS seperti Xingqiu, Bennett, Traveler, baik itu Anemo, Traveler Geo, Traveler Electro, dan Keia juga bisa menggunakannya. Senjata ini cocok digunakan untuk support DPS bertipe Sword ya. Oke, yang kedua adalah Windblown Out. Pada update 1.4, busur ini diberikan sewaktu event Windblown Festival di Mondstadt pada tanggal 19 Maret 2021, yang merupakan festival di Mondstadt yang pertama setelah event Lantern Raid di Liyue pada update 1.3. Untuk performa dari Windblown Out ini memiliki base attack dan substat yang hampir sama dengan Stringless. Tentu saja perbedaannya ada di efek senjata dari kedua senjata ini. Windblown Out memiliki efek peningkatan attack ketika menggunakan elemental skill, sedangkan Stringless sendiri meningkatkan damage dari elemental skill dan elemental burst. Lalu buff dari Windblown Out ini adalah untuk peningkatan attack ya. Kita bisa lihat ada Dandelion di sekitar karakter tersebut. Itu merupakan efek dari Windblown Out itu aktif ya. Di sini gue bakal melakukan perbandingan damage dari Windblown Out Refine 5 dan Stringless Refine 2, dan gue bakal menggunakan reaksi elemental agar substat elemental mastery-nya dapat terlihat ya. Stringless R2 lebih damage-nya 17.300 ya dengan bantuan reaksi melt. Beda 2000 damage dengan Windblown Out. Namun pasif Windblown Out ini belum diaktifkan ya. Untuk pasif Windblown Out ini kita harus menggunakan elemental skill dulu. Jadi gua tes raw damage-nya dari Windblown Out menghasilkan 9097, lebih unggul dari Stringless yang 8497. Namun buff dari attack percent dari Windblown Out ini hanya 6 detik, dan menurut gua Stringless lebih fleksibel karena tidak ada durasi pada efek senjata Stringless ya. Yang ketiga adalah Dodoko Tales, update 1.6, senjata katalis yang diberikan sewaktu event Midsummer Island Adventure pada tanggal 9 Juni 2021. Untuk performa dari Dodoko Tales ini memiliki base attack yang hampir sama dengan Eye of Perception. Di sini gue melakukan perbandingan damage dari Dodoko Tales Refine 5 dan Wizard Refine 1. Di sini gue seharusnya menggunakan Eye of Perception, namun karena gue udah ada Skyward Atlas dan The Wizard, jadi gue tidak menaikkan level dari Eye of Perception tersebut. Lalu bisa dilihat buff Dodoko Tales jika aktif, maka damage yang dihasilkan dari charge attack dari karakter katalis tersebut adalah 5775.
Bila tidak aktif hanya 4835. The Wizard 90 ya, lebih unggul The Wizard 90 yang bahkan efek dari The Wizard ini belum aktif ya. Dan senjata Skyward Atlas lebih unggul daripada The Wizard karena base attack dari Skyward Atlas lebih tinggi dari The Wizard, dan efek Skyward Atlas ini meningkatkan damage dari elemental damage sebesar 12% tanpa harus dipicu. The Wizard ini bisa lebih unggul, namun efek senjata The Wizard ini bersifat gacha, jadi tidak menentu menggunakan buff yang diberikan oleh The Wizard ini. Bagi teman-teman yang tidak tahu, The Wizard ini bisa memberikan 3 efek yang berbeda. Yang pertama adalah peningkatan attack, yang kedua adalah peningkatan elemental damage bonus, yang ketiga adalah elemental mastery ya. Lalu yang keempat adalah Luxurious Sea Lord pada update 2.1. Claymore ini diberikan sewaktu event Moonchase Festival pada tanggal 27 September 2021. Sea Lord ini mirip dengan prototipe Archaic ya, yang mana memiliki substat attack persen. Namun perbedaannya adalah Luxurious Sea Lord ini memiliki peningkatan damage dari elemental skill dan elemental burst yang tidak dimiliki oleh prototipe Archaic. Untuk perbandingan senjata Luxurious Sea Lord ini sudah gue buat di video lain dan teman-teman bisa cek di deskripsi nanti ya. Ini merupakan video lain perbandingan Luxurious Sea Lord, Wolf Gravestone dan juga prototipe Archaic. Jadi bisa dilihat perbandingannya, Wolf Gravestone punya perbedaan yang cukup jauh dengan Luxurious Sea Lord karena Wolf Gravestone itu merupakan senjata bintang 5 dan memiliki base attack dan substat attack persen yang lebih tinggi daripada Luxurious Sea Lord. Untuk prototipe Archaic karena masih level 80 dan belum ascend, terlihat perbedaannya pada elemental burst beda 3000 ya. Untuk perbandingan Luxurious dan prototipe ini juga bisa dilihat pada video di deskripsi ya. Lalu yang kelima adalah Cinnabar Spindle, senjata update 2.3 yang baru-baru ini diberikan oleh MiHoYo ya, setelah membuat boneka salju pada area Dragon Spine. Memiliki base attack yang cukup rendah dan substatnya death percent ya. Gue bingung nih, death percent siapa yang mau make ya? Death percent siapa mau memakai? Saat ini cuma Albedo yang bisa memakai senjata ini. Dan efek senjatanya dapat meningkatkan damage dari elemental skill berskala death percent ya. Jadi senjata ini sangat cocok untuk Albedo, namun sangat tidak cocok untuk karakter lain. Karena saat ini hanya Albedo yang mempunyai skill meningkatkan damage dari death percent ya. Jadi untuk yang tidak punya Albedo, senjata ini cukup tidak terpakai ya. Jadi mau dipakai pun sulit karena base attack-nya juga rendah ya. Jadi gue bakal tes Cinnabar ini dengan Festering Desire dan Harbinger of Dawn ya. Lalu untuk damage dari elemental skill, Cinnabar ini jauh lebih unggul daripada Harbinger of Dawn dan Festering Desire, namun memiliki kelemahan pada damage elemental burst. Dan untuk damage elemental burst, puncak yang tertinggi adalah Harbinger of Dawn yang lebih unggul karena damage-nya 9874 dan memiliki substat crit damage ya. Dan nomor 2 adalah Festering Desire dan nomor 3 adalah Cinnabar. Untuk elemental burst, Albedo ini skalanya tidak berdasarkan death percent, jadi substat dari senjata Cinnabar kurang terpakai ya, hanya terpakai pada elemental skill saja, karena skala elemental skill Albedo ini berdasarkan death percent. Mungkin selanjutnya bakal ada karakter yang skalanya elemental skill, elemental burst itu dari death percent ya, seperti Noel mungkin. Namun untuk Sword saat ini belum ada, jadi belum terpakai saat ini ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Jika teman-teman tidak setuju dengan pendapat gue, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar juga. See you next in video. Bye-bye.